guys, welcome back to my channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini dalam konten ini kita akan membahas etika literasi digital dalam beraktivitas di dunia digital. Tapi sebelumnya teman-teman harus udah paham dulu apa yang dimaksud dengan literasi digital. Terus nanti kita akan membahas mengenai etika literasi digital. Kenapa sih kita harus membahas etika? Apa sih etika literasi digital? Semuanya akan kita bahas dalam konten kali ini. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik dan mengambil kesimpulan untuk pengetahuan ke depannya. Stay tune! Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Jadi teman-teman, secara sederhana kita sudah paham apa yang dimaksud dengan literasi digital. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam etika literasi digital dalam beraktivitas di dunia digital. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Nah, jadi netiquette atau etika dalam ruang digital sama pentingnya dengan etika di ruang nyata. Bahkan bagaimana kita berperilaku di ruang digital harus selaras dengan kehidupan sehari-hari. Pentingnya netiquette atau etika sebagai tata cara dalam berinteraksi di ruang digital. Netiquette itu menunjukkan masyarakat tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai karakter bangsa Indonesia. Jangan sampai masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang sangat ramah, tetapi ternyata berperilaku tidak sopan. Teknologi akan semakin berkembang dan orang-orang akan hidup selaras dengan teknologi. Etika dasar yang sudah diterapkan di rumah juga bisa diterapkan di dunia digital dan media sosial. Mengapa kehidupan digital perlu diatur? Karena sedikit banyaknya kehidupan digital merepresentasikan kehidupan nyata manusia. Ada banyak aktivitas hidup manusia, termasuk yang berhubungan dengan orang lain atau interpersonal maupun publik yang dilakukan melalui media digital. Teknologi tidak terlepas dari kehidupan manusia, bahkan masyarakat Indonesia sendirinya. Angka yang dikeluarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada semester pertama tahun 2020 mencatat kenaikan 8,9% jumlah pengguna internet di Indonesia dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa 73,3% penduduk Indonesia adalah pengguna internet yang aktif. APJII juga mencatat lebih dari separuh pengguna internet di Indonesia berada di Pulau Jawa, yakni sebesar 56,4%, lalu diikuti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Banyumurti tahun 2019 dalam Amanda 2021, media sosial memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, terbuka. Terbuka maksudnya siapapun dimungkinkan untuk dapat memiliki akun media sosial dengan batasan tertentu seperti batasan usia. Yang kedua, memiliki halaman profil pengguna. Tersedia menu profil yang memungkinkan setiap pengguna menyajikan informasi tentang dirinya sebagai pemilik akun. Yang ketiga, user generate content, di mana terdapat fitur bagi setiap pengguna untuk bisa membuat konten dan menyebarkannya melalui platform media sosial. Dan selanjutnya ada tanda waktu di setiap unggahan. Setiap unggahan diberi tanda waktu sehingga bisa diketahui kapan unggahan tersebut dibuat. Dan yang terakhir, interaksi dengan pengguna lain. Menyediakan fitur agar kita dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya di media sosial.
Nah, teman-teman, nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan digital akan tetap terpelihara selama masyarakat digitalnya memiliki literasi dan etika yang memadai dalam menggunakan media sosial. Menurut Sina, setidaknya ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skills atau kecakapan digital, yang salah satunya difokuskan kepada pengetahuan dasar mengenai lanskap digital, yakni internet dan dunia maya. Yang kedua ada digital kultur, yakni budaya digital, yang salah satunya difokuskan kepada pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila sebagai Bhinneka Tunggal Ika, sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada digital ethics, yakni etika digital. Difokuskan kepada etika dalam berinternet. Dan yang terakhir ada digital safety, keamanan digital. Difokuskan kepada pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital. Nah, berikut ini adalah gambar bagaimana perkembangan teknologi digital terjadi. Dari perkembangan komputer, terus lahirnya internet, dan berkembangnya telepon seluler, serta banyaknya situs di jaringan sosial yang ada. Contoh perkembangan teknologi digital lainnya seperti buku yang saat ini sudah dapat berbentuk buku elektronik atau e-book, mesin ketik yang secara manual sudah berubah dan berkembang menjadi komputer dengan kecepatan yang bertambah dan kemampuan yang bertambah pula. Dari kegiatan surat manual berkembang menjadi surat elektronik atau email dan telepon yang dikembangkan menjadi telepon seluler. Nah, selanjutnya, sebelumnya kalau kita mau mendengarkan musik, itu pada zaman dulu melalui piringan hitam. Kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah kaset. Selanjutnya dikembangkan lagi menjadi CD. Dan yang terakhir, kita dapat mendengar musik dimanapun dan kapanpun menggunakan cloud, seperti Spotify. Televisi juga mengalami perkembangan yang dulunya masih televisi analog, sekarang berkembang menjadi televisi digital yang lebih runcing dan lebih tipis. Nah, di sini juga teman-teman dapat melihat tentang etika berinternet. Seperti contohnya, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Jangan langsung semuanya di copy paste. Terus ada memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain, jangan sembarangan. Kemudian biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Dan jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Untuk lebih sederhananya lagi, seperti menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan, tidak menggunakan huruf kapital semuanya, membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan, menggunakan BCC atau blind carbon copy, bukannya CC atau carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain, tidak mengirim email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list, menghargai hak cipta orang lain, menghargai privasi orang lain, dan jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Nah, itu dia contoh etika berinternet dalam menggunakan email. Selanjutnya ada contoh etika berinteraksi di media sosial. Adapun etikanya, pertama, dalam berinteraksi gunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, apabila kita mengunggah foto, informasi, atau video, sebaiknya mengedepankan nilai-nilai kesopanan dan tidak mengandung sara hingga pornografi. Yang ketiga, bijaksana dalam memberikan tanda like, love, atau suka. Dan keempat, bijaksana dalam meneruskan foto, informasi, atau video yang Anda terima di media sosial. 5. Bijaklah dalam memberikan komentar. 6. Bila meneruskan foto atau video, sebaiknya tidak dipotong yang dapat memberikan perbedaan makna atau persepsi. Yang ketujuh, apabila melakukan screenshot percakapan, sebaiknya tidak digunakan untuk merugikan orang lain. 8. Bila mengunggah foto atau informasi yang kita dapatkan dari orang lain atau dari media sosial, sebaiknya menyertakan sumber dan menghormati hak cipta. Yang 9,
Jangan takut untuk melaporkan akun yang bermasalah dan meresahkan. Dan yang terakhir, jangan memberikan informasi yang bersifat pribadi saat berinteraksi di media sosial. Kita harus dapat memilah mana yang akan kita publik dan mana informasi yang khusus buat kita atau privasi. Jadi teman-teman, bijaklah menggunakan media sosial agar media sosial kita dapat membantu kita untuk menambah pengetahuan ataupun yang lainnya. Baik, cukup sekian konten buat hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat mengambil kesimpulannya untuk keperluan mendatang. Jika teman-teman kurang paham, dapat melihat sumber referensi yang telah saya cantumkan, dapat belajar sendiri, dan dapat melihat lebih banyak lagi informasi yang ada. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya.